Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring seperti biasa. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Dr. Umbara MMMPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 4 dengan anggota, saya sendiri, Susi Susilawati, Ii Juwita, Lina Maulina, Rohmayanti, dan Suci Manjadingawati. Untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kajian Etnomatematika Kerajinan Anyaman dari Bambu. Adapun susunan acara pada presentasi yang akan kita lalui, yaitu pertama, pembukaan, kedua, penyampaian laporan hasil penelitian, 3, kesimpulan, dan keempat, penutup. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, pembelajaran matematika tidak hanya tentang rumus maupun teori saja, melainkan dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya melalui kerajinan anyaman bambu. Kerajinan anyaman bambu diantaranya nyiru, hihit, boboko, dan asepan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif, atau dengan wawancara dan kerajinan anyaman bambu terdapat beberapa konsep matematika yang diberikan, salah satunya yaitu pembelajaran bangun datar dan bangun ruang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kali ini. Langsung saja, Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan tersebut dapat berupa agama, tarian, lagu, kebiasaan, dan sebagainya. Menurut Kuenjoro Ningrat, dalam Royani dan Winda tahun 2017, budaya adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekerti. Setiap manusia pasti memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu karya dari hasil tangannya sendiri. Kemampuan ini dapat berupa hasil dari proses belajar yang dilakukan ataupun keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu keterampilan yang dapat diwariskan secara turun-temurun agar tetap terjaga kelestariannya di masyarakat adalah keterampilan menganyam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, anyaman diartikan sebagai mengatur atau bilah, daun pandan, dan sebagainya. Tindih menindih dan silang menyilang seperti buatan tikar dan bakul. Etnomatematika merupakan salah satu cara untuk mengaitkan materi matematika dengan kebudayaan. Menurut Tandiling tahun 2013, etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu. Kelompok buruh atau petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan sebagainya. Jika dipandang dari sudut pandang riset, maka etnomatematika dapat didefinisikan sebagai antropologi budaya atau cultural anthropology of mathematics dari matematika dan pendidikan matematika. Selanjutnya, menurut De Ambrosio atau Puspadewi dan Putra tahun 2014, matematika yang dibelajarkan di sekolah dikenal dengan academic mathematics.
Sedangkan etnomatematika merupakan matematika yang diterapkan pada kelompok budaya yang teridentifikasi seperti masyarakat suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, kelas profesional, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa etnomatematika merupakan matematika yang muncul sebagai akibat pengaruh kegiatan yang ada di lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya. Etnomatematika dalam penelitian ini merupakan kajian matematis terhadap kerajinan anyaman bambu yang ada di Desa Sukamulya, Cigugur. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui unsur matematika apa saja yang ada anyaman bambu, seperti nyiru, depan, hihit, dan boboko. Bahan yang digunakan pada anyaman ini adalah bambu. Dalam penelitian ini akan mengungkapkan jenis bangun dan bangun ruang. Dalam proses kerajinan tangan anyaman, masyarakat Sukamulya biasanya memerlukan waktu 3-4 hari sampai barang anyaman tersebut siap pakai. Berdasarkan hasil wawancara, kelompok kami terstruktur kepada salah satu seorang pengrajin anyaman bambu, itu Ibu Ju, bahwa dalam pembuatan sepan, boboko, nyiru, dan bambu tali atau disebut tali. Buat bahan, masyarakat menggunakan alat ukur tradisional untuk mengukur panjang bahan anyaman dengan ukur tebal aman. Biasanya masyarakat Sukamulya menggunakan perkiraan saja menggunakan alat ukur. Setelah bahan yang tersedia sudah dipotong dan diukur, masyarakat Sukamulya langsung mengkeriknya lalu dipaut dan dijemur 1-2 hari. Bahan dapat dianyam ketika sudah dijemur. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka tujuan penelitian kelompok kami yaitu untuk mendeskripsikan konsep-konsep matematika yang terdapat pada aktivitas pengrajin anyaman seperti nyiru, asepan, boboko, dan hihit dari bambu masyarakat Sukamulya yang bisa dikaitkan ke dalam matematika. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Saudari Rohmayanti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ii Juwita yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami. Pada penelitian mengenai kajian etnomatematika pada kerajinan anyaman bambu, metode yang kelompok kami gunakan adalah metode deskriptif. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep-konsep matematika yang terdapat pada aktivitas pengrajin anyaman dari bambu di kelompok masyarakat Sukamulya. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, serta sifat-sifat suatu fenomena menurut Suryana pada tahun 2010. Bentuk penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian eksploratif yang dilakukan bertujuan untuk menggali secara luas tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang biasa dilakukan oleh para pengrajin ketika membuat anyaman bambu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ari Kunto pada tahun 2013. Sedangkan pendekatan etnografi yaitu ketika peneliti melakukan studi terhadap budaya menganyam pada kelompok masyarakat Sukamulya dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara yang sejalan dengan pendapat Creswell dalam Sugiono pada tahun 2017. Penelitian ini menyajikan unsur-unsur matematika yang terdapat pada aktivitas masyarakat Sukamulya dalam proses pembuatan kerajinan tangan anyaman dari bambu.
Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu masyarakat Sukamulya yang bernama Ibu Juju yang dipilih berdasarkan kemampuannya dalam membuat kerajinan tangan anyaman dari bambu yang berupa asepan, nyiru, hihit, dan boboko. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi secara terang-terangan dan secara tersamar. Observasi ini dilakukan untuk mengamati langkah-langkah dalam membuat kerajinan tangan anyaman dari bambu di kelompok masyarakat Sukamulya. Selain observasi, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh kelompok kami dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam tentang membuat kerajinan tangan anyaman dari bambu. Demikian metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami. Selanjutnya, hasil dari kajian penelitian kami akan dipaparkan oleh Saudari Suci Manjaniawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rohmayanti yang sudah mempersilahkan saya untuk membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian. Berdasarkan pengumpulan data dari penelitian di Desa Sukamulya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, diperoleh data mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan pengrajin saat membuat anyaman bambu. Adapun yang berbentuk dengan bangun datar maupun bangun luang. Kipas atau hihit merupakan salah satu contoh yang berbentuk bangun datar atau bentuk dua dimensi. Untuk yang 3 dimensi atau bangun ruang, yaitu salah satunya yaitu asepan. Kerajinan anyaman di Desa Sukamulya masih digunakan untuk perabot rumah tangga. Adapun di bawah ini merupakan 4 jenis benda yang terbuat dari anyaman bambu di Desa Sukamulya. Di antaranya yang pertama yaitu asepan. Asepan atau kukusan adalah salah satu tempat untuk mengukus nasi atau makanan lainnya. Asepan ini terbuat dari bambu yang dianyam. Nah, kalau asepan, kaitannya dengan matematika yaitu asepan memiliki bentuk 3 dimensi, seperti kerucut tanpa alas. Sehingga bentuk dari asepan ini dapat dikaitkan dengan konsep bangun ruang yaitu kerucut tanpa alas. Misalkan kita dapat memberikan tugas kepada siswa untuk mengukur volume dan luas permukaan asepan atau menghitung luas dan keliling asepan yang ada di rumah masing-masing. Nah, dapat dilihat dalam gambar, maka dapat dikaitkan dengan konsep matematikanya yaitu di mana kerucut ini memiliki rumus untuk mencari volume dan luas permukaan, yaitu untuk luas selimutnya yaitu Pi kali R kali T, dan untuk volume selimut yaitu, dan untuk volume kerucut yaitu 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Nah, dengan keterangan Pi-nya yaitu 22/7 atau 3,14, R yaitu jari-jari, S sama dengan selimut, T sama dengan tinggi, dan D sama dengan diameter. Nah, untuk kerajinan yang kedua yaitu ada boboko. Boboko adalah tempat untuk mencuci beras atau bisa juga dipakai untuk tempat nasi. Boboko ini terbuat dari bambu yang dianyam rapat, berbentuk bundar, cembung dengan kaki segi 4 yang disebut dengan soko. Sisi permukaan wadah diberi wangku yang dililitkan dengan bambu tali. Pada masyarakat Sunda, boboko digunakan juga untuk menyimpan barang makanan yang akan dikirimkan ke tetangga atau saudara. Nah, boboko ini memiliki permukaan yang berbentuk lingkaran dan alas berbentuk persegi atau kubus, sehingga bentuk dari boboko ini dapat dikaitkan dengan konsep bangun datar yaitu lingkaran dan persegi, dan bangun ruang yaitu kubus. Misalkan kita dapat memberikan tugas kepada siswa untuk mengukur luas atau keliling dari permukaan boboko dan alas boboko yang ada di rumah masing-masing. Kaitan boboko dengan matematika yaitu yang pertama permukaan boboko di mana berbentuk lingkaran dengan rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat.
Dan untuk keliling lingkaran yaitu 2 kali pi-r atau pi kali d. Dengan keterangan yaitu d-nya yaitu diameter, dan untuk r-nya yaitu jari-jari, dengan pi yaitu 22/7 atau 3,14. Selanjutnya yaitu alas boboko, di mana alas boboko ini yaitu berbentuk kubus dan juga persegi, di mana dapat dikaitkan yaitu rumus perseginya yaitu luas sama dengan S kali S dengan keterangan S yaitu sisi, dan keliling yaitu 4 kali S. Selanjutnya yaitu rumus kubus, di mana volume kubus yaitu S pangkat 3, dan luas permukaan kubusnya yaitu 6 kali S. Nah, untuk keliling kubus yaitu dapat diukur yaitu 12 kali S, di mana S adalah keterangannya yaitu sisi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Saudari Lina Maulina. Kepada Saudari Lina Maulina, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan bahwa untuk kerajinan anyaman yang ketiga, yaitu hihit. Hihit adalah alat untuk mengipas nasi pada waktu nasi masih panas. Kaitan hihit dengan matematika adalah hihit memiliki bentuk persegi 4, terbuat dari bambu yang dianyam, dan salah satu sisi panjang diberi bingkai bilah bambu sebagai pegangan. Selain digunakan untuk mengipas nasi, hihit juga bisa digunakan untuk mengipas bara api, teh, dan lain sebagainya. Hihit memiliki bentuk persegi 4 pada anyamannya, sehingga bentuk dari hihit dapat dikaitkan dengan konsep bangun datar, yaitu persegi 4. Misalkan kita dapat memberikan tugas kepada siswa untuk mengukur luas atau keliling dari anyaman hihit, beserta pegangan bambu hihit yang ada di rumah masing-masing. Kita ketahui bahwa bentuk hihit yaitu persegi, dan kita juga mengetahui bahwa untuk menentukan rumus luas persegi dan untuk kita ketahui bahwa bentuk hihit yaitu persegi. Nah, untuk mencari luas persegi, kita dapat mencarinya dengan sisi dikali sisi. Dan untuk kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Selanjutnya yaitu kerajinan anyaman bambu yang keempat, yaitu nyiru. Nyiru adalah alat yang terbuat dari anyaman belahan batang pohon bambu yang dibelah, yang berbentuk bundar seperti piring, berdiameter antara 65 sampai 80 cm. Alat ini biasanya digunakan untuk menanti beras dan lain sebagainya. Nyiru memiliki bentuk lingkaran, memiliki diameter dan jari-jari, sehingga bentuk dari nyiru dapat dikaitkan dengan konsep bangun datar, yaitu lingkaran. Misalkan kita dapat memberikan tugas kepada siswa untuk mengukur luas dan keliling nyiru yang ada di rumah masing-masing. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa nyiru itu berbentuk lingkaran, sehingga untuk menentukan luas lingkaran, kita dapat menggunakan rumus pi/r². Dan untuk mencari keliling lingkarannya, kita dapat menggunakan rumus dengan 2 pi/r. Lalu untuk diameternya 2 kali jari-jari, dan untuk jari-jarinya diameter dibagi 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan tentang hasil penelitian tersebut. Hasil dari analisis kerajinan anyaman bambu yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat etnomatematika dari setiap benda yang memuat beberapa konsep pembelajaran matematika yang dapat diaplikasikan di tingkat SD, MI, SMP, dan MTS. Di antaranya yaitu
1. Asepan memiliki bentuk 3 dimensi, sehingga bentuk dari asepan dapat dikaitkan dengan konsep bangun ruang, yaitu kerucut tanpa alas, dan bangun datar, yaitu segitiga. Yang kedua, yaitu nyiru. Nyiru memiliki bentuk lingkaran, memiliki diameter dan jari-jari, sehingga bentuk dari nyiru tersebut dapat dikaitkan dengan konsep bangun datar, yaitu lingkaran. Yang ketiga, hihit. Hihit memiliki bentuk persegi 4 pada anyamannya, sehingga bentuk dari hihit dapat dikaitkan dengan konsep bangun datar, yaitu persegi. Dan yang terakhir, boboko. Boboko memiliki permukaan yang berbentuk lingkaran, berbentuk persegi atau kubus, sehingga bentuk dari boboko dapat dikaitkan dengan konsep bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi, dan bangun ruang, yaitu kubus. Alhamdulillah, laporan penelitian telah tersampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf bila banyak kesalahan dari tutur kata maupun lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.